pagi anak-anak kami sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam pelajaran jarak jauh ini. Kami berharap, Bapak Ibu guru berharap anak-anak kami di rumah tetap dalam keadaan sehat. Dan selama pandemi ini kami tetap akan menghimbau anak didik kami untuk menjaga kesehatan, rajin untuk cuci tangan, dan juga tetap pakai masker, jaga jarak jika ingin pergi keluar. Yang paling penting adalah tolong dijaga atau ditingkatkan sistem imunnya. Melalui apa tingkatkan sistem imun? Yaitu istirahat yang cukup, jangan kebanyakan main game ya. Pelajaran kita selanjutnya akan kita lanjutkan melalui materi yang kedua, bab 2, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Jadi pelajaran kita tentang bab 1 kemarin sudah selesai, kita masuk ke bab 2 sekarang ya. Sebelum kita mempelajarinya, kita memahami dulu apa pengertiannya. Keanekaragaman hayati berasal dari kata keanekaragaman yang artinya berbeda atau perbedaan dan variasi. Jadi keanekaragaman atau keanekaragaman atau keberagaman itu adalah perbedaan. Jadi ada kata keberagaman dan keseragaman. Kalau keberagaman itu artinya perbedaan, keseragaman itu persamaan. Makanya ada kata seragam. Berarti kan bajunya sama. Ya, dan hayati adalah makhluk hidup. Jadi jika dari kedua kata ini jelas kita bisa melihat apa pengertian keanekaragaman hayati, yaitu perbedaan atau variasi dalam makhluk hidup. Jika diartikan dalam arti luas, maka keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi baik atau keseluruhan variasi dan perbedaan, baik perbedaan bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang ditemukan pada berbagai makhluk hidup. Jadi ya, keseluruhan variasi yang ditemukan dalam berbagai makhluk hidup. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkat. Keanekaragaman hayati berarti artinya di sini keanekaragaman atau perbedaan itu bisa dibedakan dalam 3 tingkat. Berarti mulu dibedakan di mana, misalkan kalau ibu buat di dalam kelas kita, misalkan ibu bedakan kelompok perbedaan yang pertama. Misalkan kalau kita berada di dalam kelas ya, ibu mau membedakan kalian berdasarkan jenis kelamin, berarti ada 2 kelompok. Berdasarkan tinggi badan bisa juga, berdasarkan rambut, gitu dia ya. Maka perbedaan pada makhluk hidup itu juga bisa dibedakan menjadi 3 tingkat. Berarti perbedaan itu bisa diartikan dari perbedaan yang sedikit, banyak, dan sangat banyak, gitu dia ya. Tingkatnya yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Kita lihat satu persatu. Bagaimanakah tingkat perbedaan dari ketiga ini? Itu dia, yang mana yang perbedaannya lebih banyak dan mana yang perbedaan antara makhluk hidup itu yang paling sedikit. Kita lihat yang pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan yang ditemukan di antara organisme tapi masih dalam satu variasi. Organisme dalam satu spesies, satu spesies ini ya. Variasi atau perbedaan yang ditemukan di antara organisme dalam satu spesies. Mereka masih dalam satu spesies atau satu jenis, tetapi mereka memiliki perbedaan. Contohnya ini, spesies bunga krisan. Bunga krisan ini adalah bunga yang sama-sama bunga krisan, tapi di sini nampak jelas perbedaannya. Ini ada bunga krisan yang berwarna kuning dan ini adalah bunga krisan berwarna putih. Lalu spesies kucing ini juga, jelaskah kamu lihat di mana letak perbedaan kucing ini? Tapi sebenarnya mereka kucing. Artinya begini, kalau kamu melihat maupun ini, kamu melihat ini, kamu melihat ini, kamu pasti menyebutkan mereka bertiga adalah kucing. Tidak mungkin kamu mengatakan mereka bertiga adalah harimau.
Itu dia ya. Artinya adalah mereka masih dalam satu spesies. Atau ibaratkan yang paling sering kita temukan di hutan tahun di kampung kita, padi itu adong si Saratusari, adong si Boru si Bolon, adong si Medan. Jadi mereka itu masih sama-sama satu spesies, satu padi, masih padi alaya dong merguar-guar. Dan ketika mereka masih kecil itu tidak ada perbedaannya. Tetapi ketika sudah mulai bijinya sudah mulai keluar, itu dia ya, padinya sudah mulai keluar, bulir padinya sudah mulai keluar, maka di situ akan jelas ada perbedaan. Ada yang bulirnya panjang, ada yang padinya agak bulat seperti itu ya. Jadi, keanekaragaman gen itu adalah perbedaan yang ditemukan dalam satu spesies. Contoh lain adalah manusia. Ini dia. Dia atau ibu dengan kamu, atau kamu dengan ayah, ayah dengan anak, ayah dengan ibu, atau kamu dengan ibu. Kita pasti punya perbedaan. Bahkan yang kembar identik sekalipun pasti memiliki perbedaan. Tapi perbedaannya tidak terlalu banyak, bisa dia sangat gampang untuk dibedakan. Ya. Berikutnya ini dia tadi ayam. Kamu menjumpai ini tidak mungkin kamu bilang ini burung merpati. Tidak mungkin kamu bilang ini adalah angsa. Kamu pasti menyebutkan mereka semua adalah ayam, tetapi lihat ada perbedaan dari ekornya, dari cenggernya, lihat ini ya, ekornya berbeda sekali. Itu dia. Atau bunga anggrek, ada yang berwarna pink, putih, lalu ada yang berwarna ungu. Itu dia ya. Ini dia. Nah, pertanyaannya adalah apakah perbedaan pada apa yang menyebabkan perbedaan antara bunga krisan ini dengan ini? Apa yang membedakan kucing yang ini dengan ini? Apa yang membedakan dengan ini? Maka itulah yang kita sebut dengan gen. Gen itu adalah pembawa sifat yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Jadi perbedaan keanekaragaman tingkat gen itu memiliki variasi dalam satu spesies, dan variasi itu masih sedikit atau perbedaan itu tidak terlalu mencolok. Ya. Yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis, adalah keanekaragaman yang ditemukan di antara organisme yang tergolong dalam spesies yang berbeda. Ini sudah spesies yang berbeda. Dan jika kita membandingkan spesies yang satu dengan spesies yang lain, satu spesies, keanekaragaman tingkat jenis adalah perbedaan yang diantarakan dari satu organisme dengan organisme yang lain. Dan jika kita bandingkan kedua organisme ini, itu pasti sangat memiliki perbedaan yang mencolok. Misalkan perbedaan ibu dengan kucing, itu sudah spesies yang berbeda. Ibu spesies manusia atau jenis manusia, kucing adalah kucing. Itu dia ya. Jadi tidak mungkin ketika orang melihat ibu-ibu dikatakan kucing, atau ketika saya melihat kucing saya bilang itu adalah manusia. Tidak mungkin. Jadi perbedaan antara kedua spesies ini itu sangat mencolok. Itu dia ya. Maka apakah contohnya? Kita lihat. Keanekaragaman tingkat jenis itu misalkan perbedaan antara ayam, angsa, bebek, merpati. Ini semua adalah jenis unggas. Tetapi mereka memiliki perbedaan yang sangat mencolok, baik dari ukuran, warna bulu, jenis kaki, bentuk paruh, bentuk leher, dan ukuran telur. Sangat mencolok. Kita tidak pernah salah menebak ayam kita sebut merpati ataupun sebaliknya. Itu dia ya, keanekaragaman tingkat jenis. Contohnya lagi adalah keanekaragaman pada kacang-kacangan. Misalkan buncis yang termasuk ke dalam kacang-kacangan adalah buncis, kacang panjang, kacang merah, kacang hijau, kacang tanah. Mereka memiliki perbedaan yang sangat jelas. Itu dia ya, mencolok sekali. Tidak mungkin orang salah menyebutkan itu adalah kacang tanah, padahal yang ditunjuk adalah kacang hijau misalkan. Yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Adalah keanekaragaman yang ditemukan di antara ekosistem. Keanekaragaman atau perbedaan ini diakibatkan karena kondisi abiotik. Abiotik artinya lingkungan yang tidak hidup. Contoh lingkungan abiotik itu maksudnya adalah air, tanah, udara,
kelembapan cahaya matahari, sesuatu yang tidak hidup. Artinya adalah kondisi abiotik itu mempengaruhi mempengaruhi makhluk hidup yang hidup di sana. Contohnya ini, lingkungan ini. Ini adalah ekosistem sungai, terumbu karang, dan ekosistem hutan. Kita